rumah tangga Eza Gionino dan Meiza Aulia hampir tak pernah diterpa isu tak sedap. Dikaruniai 3 orang anak, tiba-tiba keharmonisan itu retak setelah sang istri menggugat cerai Eza. Awal September, isu tak sedap ini menyeruak, mengisi berbagai laman media sosial. Lantas, apa sebenarnya alasan Echa, panggilan akrab Meiza, menggugat cerai Eza Gionino? Mulai dari bulan awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu Saya memberikan ruang dan waktu untuk Echa supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini gitu, jadi saya kasih space dulu. Tapi saya nggak menyangka, saya nggak expect tiba-tiba ada gugatan cerai seperti ini gitu. Ada gugatan seperti itu yang dikirim dan dilayangkan ke saya. Itu jujur saya kaget sekali. Itu di luar ekspektasi saya. Karena mungkin kan pada masyarakat shock ya kok tiba-tiba gitu ya. Tapi pada dasarnya dari sisi klien kami atau Mbak Echa ya, yang biasa disebut Mbak Echa itu sudah mempertimbangkan ini ya mungkin cukup lama gitu. Jadi bukan hal yang tiba-tiba dia langsung gugat cerai ketika ada masalah langsung gugat cerai, enggak. Tapi ini sudah menjadi keputusan yang matang banget sebelum dipertimbangkan dari jauh-jauh hari. Bermaksud beri ruang untuk bernafas, nyatanya Echa mengambil keputusan yang tidak terduga. Kendati demikian, ada yang sedikit mengganjal dalam pernyataan Eza dan juga kuasa hukum Echa. Yang satu mengatakan hingga saat ini masih serumah, sementara yang satu lagi mengaku sudah tak pernah berjumpa sejak pertengahan Agustus. Lantas, pernyataan siapa yang bisa dipercaya? Kalau domisili masih satu rumah, dalam gugatan juga masih satu rumah. Seperti yang udah beberapa isu di luar ya. Kalau pisah rumah enggak, cuman lagi masing-masing dulu dan itu juga baru beberapa hari lah. Akhir Agustus. Dari pertengahan Agustus ya, mulai tanggal 15 ya Mas ya. Mulai pertanggal 15 Agustus saya sudah tidak bertemu dengan istri, anak-anak saya. Gini, selama ini pasti teman-teman tahu kok. Saya selalu bilang ya, selalu saya utamakan prioritas saya dalam hidup saya itu adalah istri, anak-anak saya. Saya bekerja itu untuk mereka. Saya nggak pernah belanja, beli apa-apa gitu, nggak pernah. Saya selalu untuk mereka. Beberapa kali Eza meneteskan air mata. Hanya ada satu harapan di benaknya, yakni kembali satap lagi dengan Meiza yang kini pergi entah kemana. Bulatkan tekad untuk tidak lagi bersama, orang ketigakah yang menjadi sebab? Atau justru ada KDRT dalam kebersamaan mereka selama 7 tahun ini? Yang bisa saya sampaikan, saya sangat menghormati istri saya. Ya, sayang, aku sangat hormatin kamu. Aku tahu kamu seorang ibu yang baik, ibu yang hebat ya untuk anak-anak saya, Nicole, Khan, Akshay. Gini, saya juga akuin kok. Saya sebagai figur suami, sebagai seorang ayah, saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Tapi sekarang kondisinya, kita kemarin, ya namanya juga masalah rumah tangga ya gitu. Rumah tangga itu pasti ada percekcokan gitu loh, ada selisih paham. Jadi yang saya mau juga luruskan di sini ke teman-teman semua, dengan berita yang seperti Mas Raka bilang, beritanya sangat liar di luar sana, dibilang ada KDRT lah gitu, ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya gitu. Kalau alasan utama pada intinya sih memang sudah tidak harmonis ya. Jadi dari sekian 7 tahun kurang lebih pernikahan, akumulatif dengan segala masalahnya, sehingga meyakinkan Mbak Echa untuk selesai gitu, untuk mengajukan gugatan cerai gitu. Ketika berbicara tentang kerinduan pada anak, Eza tak bisa menahan air mata yang jatuh. Jika memang benar sudah tidak bertemu sejak pertengahan Agustus, wajar jika kerinduan itu begitu membuncah. Jujur, saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anak saya. Dan saya juga rindu istri saya. Jadi dalam setiap doa saya, dalam sujud saya, terima kasih. Saya cuma berharap, ayo Mam, sayang, kembalilah pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik. Yuk, kita selesaikan semuanya baik-baik. Ayo kembali pulang, bawa anak-anak.
aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, ya, kesalahan aku bakal perbaikin itu semua. Ada ketemu sama Mas Eja karena Mas Eja juga sedang syuting juga gitu. Tapi nanti akan bertemu kok, dan dari sisi Mbak Eca juga dia paham kok bahwa anak-anak akan tetap dapat figur ayah dan ayah akan tetap bertanggung jawab ke anak gitu. Jadi nggak ada indikasi untuk menghalang-halangi atau apapun. Untuk anak, karena anak masih di bawah umur 12 tahun, memang tetap kita mintakan ke pengadilan. Jadi sesuai dengan kompilasi hukum Islam kan memang anak di bawah 12 tahun itu ke ibunya gitu. Dan tanggung jawab nafkah akan tetap pada ayahnya atau pada Mas Eja. Mengenang kembali kisah cinta keduanya, Eza dan Echa begitu mesra dan romantis. Prewedding digelar di tempat paling eksotis. Manis penuh kasih, perjalanan rumah tangga mereka pun berbuah indah. Dikaruniai 3 orang anak, dan baru tahun lalu keduanya berhasil mendapatkan hunian baru nan megah. Sini Mam, temenin Mam. Oke, terus ini dapur gue. Oke, ini kitchen set gue. Terus kita memang bangun rumah ini pakai kontraktor, tapi kita nggak pakai apa namanya, Mam? Desain interior ya gitu. Jadi benar-benar kita bikin sendiri, kita gambar sendiri. Walaupun gue nggak bisa gambar, kita arsitek jalan ya disebutnya, atau arsitek magang mungkin ya gitu. Terus ini meja makan gue. Terus di belakang udah ada poolnya, ada kolam renang buat anak-anak, buat Nicole, buat Kan, buat Aksi gitu. Oke. Nah ini pool gue udah jadi. Terus di situ ada Papa. Oke. Yuta Peja udah jalan lagi, Pak? Terus kalau ngomongin kesan, Kesan dong. sebenarnya kalau ngomongin kesan tuh kita tuh happy banget dengan rumah yang baru. Tapi ada di sisi lainnya itu kayak sedih gitu loh. Dari kita masih zaman berdua sampai ada lahir Nicole, terus Kan sama Akse mereka tumbuh. Terus sampai mau hamil lagi? Enggak. Oh enggak, oke terus. Kan udah pindah ya? Iya, balik pertanyaan. Jadi banyak kenangan lah mereka pas bayi gitu. Terus juga pas mereka lahir tuh hari-harinya ya. Cuma di rumah sana, di rumah kita lama kuburnya gitu. di rumah sana, jadi masih terkenang lah sedihnya di sana. Tapi senang juga udah pindah. Oh nggak senang di sini? Senang lah Ya udah, Pak balik Haji. lagi. Astagfirullah. Akankah segala kenangan indah itu lenyap bersama perpisahan yang menanti? Atau justru bisa diulang kembali di masa yang akan datang? Pesan untuk istri saya, Mam, sayang tolong jangan putus komunikasi. Aku mohon, ini terutama anak-anak. Aku rindu anak-anak, aku rindu kamu juga. Tolonglah buka komunikasinya, jangan tutup seperti ini. Aku mohon. Dengan begini tuh sama aja kita saling menghancurkan diri kita masing-masing, dan itu nggak baik sayang. Sumpah itu nggak baik. Jadi aku mohon. Ya sejauh ini sudah mantap untuk bercerai. Oh my God, pemirsa, aku tuh sebagai laki-laki, aku tuh nggak bisa merasakan apa yang dirasakan karena aku belum nikah, jadi aku nggak tahu rasanya gimana. Iya, wajar ya kalau mungkin belum terlalu mengerti, karena mungkin kan Eza ini statusnya juga menjadi seorang ayah, ya kan, terus anak-anaknya juga udah lama nggak ketemu, jadi pasti sedih, apalagi juga sepertinya belum ada ruang untuk berkomunikasi sama istri masih ya, jadi mungkin ngobrolnya sama teman-teman media dulu, berharap istrinya nonton.